Pemirsa, masih bersama saya Stefan Tambunan di acara Local Stock, inspirasi bisnis lokal. Dan sekarang kita sudah berada di bilangan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dan sudah ada bersama saya Michael Kristianto, founder dari Itlah. Ini cabangnya nih, Tanjung Duren ini termasuk besar ya dibandingin yang lain ya? Iya. Dan ada tempat dine-in-nya nih, Iya, Mike. betul. Nah, emang sengaja dirancang seperti ini atau? Iya, kebetulan gimana? ini outlet yang ke berapa ya? Outlet yang ke Kira-kira lah. 12 kayaknya. Iya. Makanya ini udah ada uang lah sedikit untuk Iya. bangun. Biaya sewa ya kayaknya ya, juga Iya, kan? betul. Nah, saya juga tertarik nih. Kalau kata Michael tadi kan brand itu penting, sangat Betul. amat penting branding. Dan kalau dilihat memang kalau saya lihat namanya sendiri nih, Itlah, itu gampang banget diingat. Gimana sih awal ceritanya untuk idenya tuh gimana gitu loh? Oke, Kasih namanya. untuk naming seperti biasa, Iya. kayak saya kalau kita menangani restoran itu Iya. untuk naming kita biasa milih nama anak sih sebenarnya. Jadi bener-bener harus tepat. Makanya Itlah Bener-bener. sendiri itu keluar dari nama yang kita udah jabarin kayak lebih dari 100 nama dan yang kita pilih adalah Itlah gitu. Makanya untuk teman-teman yang lagi coba usaha dan mau buka restoran, pilihlah nama yang baik. Terus yang strukturnya juga baik, 5 huruf, 6 huruf, terus jangan ada huruf yang lemah gitu. Terus buatlah logo yang baik, logo yang tepat gitu. Dan menurut saya untuk branding itu yang paling penting adalah selalu pilih logo yang tepat dan membosankan. Kenapa? Oh, justru Jangan ya. coba-coba bikin brand yang hits, jangan coba-coba bikin brand yang trendy gitu. Karena yang trendy itu akan lewat. Sedangkan kalau kalian membuat sebuah brand yang membosankan, dia akan timeless gitu. Jadi 10 tahun lagi kamu lihat logo itu masih baik, nama itu masih baik gitu. Itu Iya, yang iya, tepat. Jadi ketika teman-teman lagi mau bikin usaha, cobalah pilih nama-nama yang tepat, bukan nama-nama yang keren, bukan nama-nama yang trendy gitu, seperti itu. Wah, bagus sekali tuh tipsnya pemirsa. Kita kan selalu soalnya by nature mikirnya selalu pengen hits gitu kan, pengen trendy, tapi Iya. nggak nginget bahwa ini harus bertahan lama juga Betul. kan. Dan nah kira-kira target marketnya tuh market yang disasar di kisaran Kita berapa ya? sebenarnya pengen menjadi fast food restoran. Jadi fast food For restoran everyone ya? For everyone. Sebenarnya Oke. kita mau dari anak kecil, anak muda sampai orang tua juga bisa menikmati makanan kita dan Iya. ini udah saatnya sekarang karena waktu itu aku berpikir fast food di Indonesia dikuasai oleh fast food luar negeri. Kenapa kita Exactly. orang Indonesia nggak punya fast foodnya sendiri? Dan inilah menurut saya masa yang paling tepat untuk orang Indonesia untuk bangga akan Iya. makanan mereka. Dan sekarang emang udah bermunculan seperti kopi-kopi Indonesia Yes. dan menurut saya ini adalah masa yang paling tepat untuk teman-teman sendiri yang pengen coba untuk buka restoran gitu. Asal pastikan produk Anda jujur, baik, dan branding yang baik menurut saya pasti bisa. Nah, menarik tuh. Michael bilang bahwa ini saat yang tepat untuk membuka bisnis F&B atau restoran. Padahal kan sekarang kita lagi pandemi gini nih. Betul. Nah, saya juga pengen nanya nih, gimana Itlah pas lagi musim pandemi gini, apakah terjadi penurunan yang signifikan seperti yang lain? Ya. Atau biasa-biasa aja, tetap sama, atau gimana? Karena tadi dia bilang katanya malah buka 7 cabang baru, pemirsa. Saya juga bingung nih, berarti masih ada growth atau stagnan? Iya. Sebenarnya di 2020 awal, Iya. Itlah sendiri kita udah memulai meeting, emergency meeting, which is the pandemic meeting gitu. Jadi kita mulai dari Januari, kita udah tahu ada berita pandemic ini, makanya kita prepare emergency kitchen kita sebutnya. Oke. Apa itu emergency kitchen? Emergency kitchen kita sebut Dabao. Apa itu Itlah Dabao? Itlah Dabao adalah Itlah Tapau sebenarnya. Jadi Itlah hanya membungkus. Jadi kita cuman bangun Itlah dengan dapur-dapur aja gitu. No Oke. dine in, Oke. semua dengan protokol COVID. Dan kita benar-benar menggunakan emergency kitchen ini untuk memastikan bahwa outlet yang akan ditutup karena pandemik seperti mall, pegawai kita bisa kita pindahkan ke outlet-outlet ini. Karena kita udah prepare untuk di Maret bahwa kita udah mulai membaca lah berita-berita dari luar seperti New York, mereka udah menutup dine-in, lalu of course China. Iya, Vietnam juga kan sama Ya, betul. Taiwan udah dari Januari juga. Makanya menurut saya dari situ kita bisa belajarin apa sih yang terjadi di luar dan apa yang bisa kita terapkan di Indonesia. Makanya di Maret awal itu kita udah siapkan semua dapur emergency, kita sebutnya emergency kitchen, outlet baru sebanyak
sebanyak 8 outlet. Itu hanya Delivery. untuk delivery only dan hanya untuk tugasnya menampung outlet yang akan ditutup karena COVID seperti mall. Itu lu dapetin tempatnya bisa? Titik-titiknya dapet? Kalau percaya pasti ada jalan sih. Wah, gila hebat ya pemirsa ya. Dan so far penjualan gimana? So far of course kita terjadi penurunan di Maret, tapi protokol kita yang pertama adalah memastikan karyawan kita digaji dengan fair. Yes. THR harus digaji. Yes. Jadi waktu itu semua saat itu profit udahlah. Ya, untuk jajaran atas kita pastikan semua hasilnya adalah untuk our staff gitu. Jadi nggak no layoff whatsoever? No atau? layoff, kita anti. Wow, pemirsa keren banget. Karena saya percaya aset utama kita sebagai restoran adalah our staff gitu. Kalau kita sebagai restoran nggak bisa memastikan staff kita hidupnya baik gitu, menurut saya percuma lah kalian punya profit gitu. Dan jadinya mungkin itu dalam suasana pandemi seperti ini sangat amat sedikit terimpact karena memang mungkin itu udah dimasukkan ke dalam model bisnisnya dari awal, karena memang kan dari awal itulah juga memang delivery gitu kan, jadi emang minim sekali area untuk dine in, ya kan, dan tidak menggunakan space yang besar sehingga sewa overhead cost juga bisa termanage dengan baik, ya kan gitu. Jadi itu mungkin strategi yang bisa diterapkan juga pemirsa. Kalau misalnya mau buka F&B atau restoran, nggak usah mikirin yang indah-indah dulu dengan tempat yang seperti kafe atau gimana ya. Yang penting produknya dulu kalau gitu berarti Mike ya, bener nggak? Sebenarnya balik ke konsep yang mau dibangun sih menurut saya. Karena saya desain untuk beberapa restoran, jadi tiap restoran itu punya konsepnya masing-masing. Dan menurut saya tiap brand punya karakternya masing-masing, cara bisnis yang berbeda-beda. Jadi mungkin apa yang diterapkan itulah belum tentu cocok untuk diterapkan brand lain seperti itu. Jadi bukan porsi saya juga untuk menjudge. Tapi secara overall kalau kita let's say nggak punya modal terlalu banyak gitu ya, dan kita mungkin belum punya expertise. Is it fair to say kalau kita mau mulai restoran mendingan yang tidak memakan banyak overhead cost gitu, seperti tempat yang luas. Jadi kita mengutamakan produknya dulu, tadi yang seperti Michael dibilang di awal kan, konsistensi rasa itu penting. Karena when you have a great product, orang pasti akan beli kan. Gitu. Kalau saran saya adalah kalau belum pernah punya experience dan teman-teman pengen coba, yang pertama kali dilakukan adalah cobalah bekerja di restoran yang kalian pikir akan menjadi cita-cita kalian seperti itu. Jadi dulu saya kerja di salah satu sekarang big group ini, saya jadi desainernya gitu. Jadi itu part of the company waktu itu. Saya jadi kerja sebagai desainer. Oke. Dan kalau bisnis F&B itu kan sepanjang pengetahuan saya ya, kan revenue-nya itu kan di zaman sekarang ini ya, dengan persaingan harga ya, revenue-nya agak tipis gitu loh. So kita banyak kan bermain volume, bener nggak? Depends ya? Oke. Nah gimana cara mengatasi hal itu? Jangan dijawab dulu, biar pemirsa penasaran. Pemirsa kalau pengen tahu gimana keuntungan yang bisa didapat dari industri F&B, terutama dari Itlah, mungkin nggak tahu nih Michael mau nggak buka dapurnya. Kita tunggu aja ya pemirsa, setelah ini tetap di Lokostock bersama saya Stefan Tambunan. Well, menarik bukan pembicaraan kita kali ini? Dan buat kalian yang mau tahu lebih dalam bagaimana menjalani bisnis seperti ini, jangan kemana-mana ya, karena kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.